TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan untuk desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Desa. Ya. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imanuddin. Saya adalah tenaga pendamping profesional dari Kementerian Desa, Pembangunan dan Administrasi, yaitu di bidangnya sebagai tenaga desa. Untuk saat ini saya bertugas di wilayah Semakan Kabupaten sejak 2017 sampai sekarang ini 9 tahun. Ini tentang potensi banjir Pak, sebagai atau untuk pariwisata yang Pak mungkin bisa begitu dari Pak. Untuk daerah Karangtengah itu memang pernah mengalami pembinaan dari satuan UPD tingkat provinsi itu oleh Kopda Litbang. Itu kira tahun 2018 sebelum adanya COVID. Itu lama sih, kita 1 minggu gitu ya. Itu pun simultan pergantian karena melihat bahan bakunya ada gitu ya, terus potensi untuk pengembangannya, karena kan masyarakatnya tanaman hias gitu ya. Nah, setelah itu oleh Kopda Litbang karena menjadi objek pilot projeknya tingkat Jawa Tengah. Terus masyarakat yang di Kibinnya itu sampai dibawa ke desa Berajan di Bantul gitu. Nah, kali ini nanti bisa diproses dengan kepala desanya sejauh mana perkembangannya. Yang jelas saya sebagai pendamping adalah selalu memberikan stimulan agar kekuatan perekonomian yang ada di desa itu harus tumbuh dan selalu balik, karena saya mengatakan masyarakatnya ada, terus kemampuannya ada, tinggal pemerintah desanya supportingnya itu kita tidak. Ini yang jadi masalah kontinuitas sustainable-nya. Itu sih. Ekowisata gitu ya Pak? Ya kalau ke arah ekowisata sih memang sebenarnya terlaksana, karena kami sebagai pendamping itu kan ingin ada sebuah sirkular wisata. Ada di atas juga Tataramang, sebelahnya ke tengah ada 12 desa itu punya karakter sendiri. Gimana caranya setiap desa itu memunculkan potensinya dengan caranya sendiri, tapi tidak kalau ada orang punya sana punya A, aku juga bisa punya A. Kami tuh menginginkan biarkan desa itu berkembang dengan caranya masyarakatnya punya apa, dan kemudian untuk kalangan adanya bambu dan masyarakat itu menyukai handcraft itu untuk hal-hal tertentu. Tapi yang lagi saya dorong adalah sekarang sudah berkembang di pintu Mandal itu kan ada banyak pertokoan. Nah, tokoh-tokoh sebetulnya dari dana desa yang mana itu akan arahnya adalah nanti ada ya kayak macam studio lah ya, studio lagi gitu. Tinggal orang akan menutup ke sana. Tapi ini prosesnya baru saja sarana sendiri. Tapi kemampuannya sangat sudah. Berarti lebih ke apa ya, kerajinan gitu ya Pak? Iya, kerajinan. Jadi tentunya yang kayak Tasman gitu ya, mungkin provinsi ada sih di etalosnya kecamatan juga ada, di desa juga ada.
tinggal yang harus berlanjutannya adalah berlengah dengan modal. Nah itu ya nanti coba seberapa besar kita bedah bareng-bareng gitu ya, kepala desa seperti apa sih dalam hal itu, karena kalau kan sifatnya adalah mengedukasi gitu ya, terus apa sih biar menguasai itu bisa berdampak. Tapi sudah ada semacam galeri gitu ya, kan di balai desa udah ada etalasenya gitu, sudah ada di kecamatan pun ada, kecamatan Batu itu udah ada di Batu itu ada 12 desa, masing-masing itu punya produknya, ada etalasenya. Kalau di ruang lobby itu sudah ada, tinggal itu tadi ini memang pekerjaan yang tidak sekarang lagi bumi ini gitu ya, terus nanti nggak berkelanjutan ya. Yang bagi kami berlanjutannya adalah ini harus ada dampaknya dan itu memberikan efek positif. Itu dijual? Dijual. Jadi nanti kita bareng-bareng lagi. Nanti sentra misalnya itu sentra untuk pesisir atau apa gitu ada di mana sih gitu, karena saya ada kok, saya pernah mendokumentasikannya gitu saat pelatihan juga di desa Berajan, menarik juga sih itu tadi. Attitude berkelanjutannya memang harus dikuatkan. Kalau dengan harga itu saya belum sampai ke arah sana detail gitu ya, karena kan pendekatan yang harus kita itu dilakukan dan itu harus ditanggapi untuk ke arah pemberdayaan itu tadi yang di tengah-tengah memang belum begitu lopos sekali, karena itu lagi kami itu memberikan stimulan kepada kelompok-kelompok masyarakat, tapi kan terus tadi ada sebuah keberlanjutan biasanya terus punya modal jadinya maju mundurnya itu ya lambat. Ada rencana nggak Pak? Kan sekarang tuh sekarang tengah mau disulap jadi desa wisata. Kalau capek ke desa wisata sih, kalau saya mempersilahkan desanya gitu. Karena kan gini, ada desa wisata, ada wisata desa. Ini yang, ya kalau saya malah lebih cenderung ke wisata desa gitu. Tapi kalau desa wisata itu kan biasanya kan ada sebuah administrasi tertentu yang dipenuhi. Tapi kalau wisata desa ya udah, pokoknya di desa itu punya wisata apa, udah jalan dengan salahnya, jadi tidak begitu apa namanya ya administrasi karena kan kalau kami dari Kementerian Desa itu sebetulnya menjadi desa itu cukup dari SK kepala desa sudah selesai gitu. Tapi kan kita kan bersinggungan dengan apa namanya bukan kita supra desa, kita harus berdesa harus begini. Tapi yang saya dapat adalah dengan desa wisatanya jalan. Nanti kalau sampai ke arah kita bisa seperti aja kan desa Kandah gitu kan. Coba untuk kayak gitu, ini wisata tertutupi gitu ya. Tapi ya kalau ada hal yang kita belum terpenuhi ya akhirnya masyarakat juga agak maju agak mundur kayak gitu. Ya moga-moga nanti lewat apa namanya wawancara hari ini pemerintah kan memberikan kelonggarannya lebih bisa biarin aja. Yang penting kan kita sebagai bagian dari pelayan masalah gitu, apa sih butuhnya dipermudah terus kita bimbing. Kadang-kadang kan walaupun administrasi terpenuhi terus loss gitu. Ini yang bahaya. Iya. Respon dari warga dari pemerintah seperti apa? Kalau dari warga terbukti atau tahun 2018 itu banyak. Dan sekarang kegiatan yang terkait dengan apa namanya brandnya dengan bungkusan dengan itu bisa tanaman itu jalan. Itu tadi kadang-kadang kan segi estetikanya belum kesentuh, tapi sebetulnya bahannya udah ada. Yang biasa mah buat Andre ya pakai semen atau pakai apa tanaman hias yang bonsai. Tapi ada rasa senggol. Wah, coba dibungkus dengan ini, dengan bambu, dibuat apa gitu. Repot, memang yang penting melaku.
gitu loh. Kalau dari pemerintah ya sebagai dari kementerian bagus karena kami di alokasi dari tahun 2030 khususnya kami memberikan kesempatan yang besar untuk pertumbuhan ekonomi. Tinggal eksekusinya oleh pemerintah desa seberapa besar nanti kita benar-benar gitu. Ini kan tenaga sudah ada yang berasinan, sudah ada. Nah, gimana dari pendamping desa ini ada tugas menarik wisatawan supaya menginginkan warga itu nggak Pak? Oke. Terima kasih. Kami dari pendamping itu adalah salah satu yang dilakukan adalah publikasi. Nah ini kan kami suka hari gitu ya sebuah desa kami jadi pada desa publikasi awal contoh desa kan nggak cukup asal desa. Hari ini ada proses pelayanan di akhir bulan mendapatkan haknya, enggak seperti itu. Nah, kata saya suntik pertama ke PBB, mau enggak? Apa kita cukup gitu ya? Jadi bisa mandi? Belum enggak. Ya udah kalau emang tidak cukup, ini ada kesempatan oleh KPK memberikan ada sebuah menjadi desa korupsi. Kalau desa siap bisa. Dan kalau memang siap, apa aja sih indikatornya ini? Ya seperti yang itu tadi. Ini ya, karena namanya kemana ya gitu kan? Maksudnya kemana sih gitu kan? Karena kami udah tahu gitu kan kita di potensi. Nah kalau memang ada sedikit pun, saya pernah ngupload gitu ya publikasi. Tapi ya itu tadi pada saat masalah tatap muka ternyata produknya belum siap mana itu ya. Ini yang menjadi masalah situ mas. Iya. Jadi ketersediaan ada nggak gitu. Nanti kalau karena saya pernah mau publish, ya tahu, ini banyak banget itu mestinya. Aduh, aku bingung. Jadi apa yang harus lakukan lagi kan nggak mungkin meng-cancel kan? Ya gitu. Gitu sih. Berarti masalahnya satu modal sama ketersediaan barang itu ya Pak? Iya. Kalau mau publish, udah kami lakukan. Nah, kami sudah intent 12 bisa kami angkat menjadi sebuah produk. Itu lewat media sosial atau? Media sosial. Kan sekarang kan ada YouTube, terus ada Facebook, Instagram, ya, apalagi sekarang ada TikTok itu kan pada seperti itu lah ya. Tapi ya kalau di YouTube kebetulan memang saya juga berkecimpung ke jurnalis itu. Di desa Banyumas dari kami konsen bagaimana kabar apa sih yang ada di desa ya kami kasihkan yang terbaik dan kami bawa yang di luar masuk ke desa yang terbaik dan desa menjadi desa mandiri. Soalnya sebagai desa mandiri akhirnya ya Pak? Iya. Karena dengan desa mandiri maka desa itu sudah sudah sanggup kalau dikasih apa-apa itu sudah fashionnya itu aku fashionnya ini maka kalau ada sesuatu yang masuk ke desa aku harus selesai. Tidak harus menunggu perintah bukan. Ada harapan juga ke depannya Pak? Dari pemerintah atau harapan saya adalah kepada warga masyarakat tunjukkan potensinya terus publish ya. Karena punya potensi nggak dipublish orang nggak tahu ya. Gitu. Bagi pemerintah berikan edukasi dan penguatan kepada seluruh potensi yang ada di masyarakat untuk bisa berkembang terus maju dan terakhir harus bermaju. Mantul, Terima kasih.